Video kali ini kita akan membahas film terbaru dari Netflix yang berjudul Extraction 2. Film ini adalah sequel kedua dari film Extraction. Jadi Mimin sarankan sebelum menonton film ini, ada baiknya teman-teman menonton film Extraction 1 terlebih dahulu. Sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan mengingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan apa yang terjadi setelah ending di film Extraction sebelumnya. Tyler yang kita pikir telah tewas, nyatanya berhasil selamat usai ditemukan oleh timnya dan dibawa ke Dubai untuk menjalani perawatan intensif. Meskipun mengalami koma selama 8 bulan dan hampir tidak memiliki harapan hidup, namun pada akhirnya Tyler berhasil melewati masa kritis. Tak sampai di situ, Tyler kembali harus berjuang menjalani beberapa sesi terapi agar ia bisa hidup normal seperti sebelumnya. Untungnya ada Nick dan adiknya yang bernama Yas yang selalu setia menemani Tyler menjalani semua itu. Scene lalu beralih memperlihatkan sebuah peternakan di Georgia. Di sana terlihat seseorang bernama Zurab yang baru saja mendapatkan informasi bahwa masa tahanan adiknya yang bernama David telah diperpanjang selama 10 tahun. Sedikit informasi, Zurab adalah seorang ketua gangster terbesar dan terkuat di Georgia yang dikenal dengan nama Nagazi. Pengaruhnya pada negara tak perlu diragukan, bahkan sekelas gubernur saja segan kepadanya. Sang gubernur menemui Zurab dan menyampaikan alasan perpanjangan hukuman David secara langsung. Zurab tidak terima dengan keputusan itu, sehingga ia pun langsung membunuh gubernur tersebut. Setelah kembali pulih, Nick dan Yas menyiapkan sebuah kabin di Austria sebagai tempat tinggal yang baru untuk Tyler. Di sanalah Tyler banyak menghabiskan waktu beristirahat bersama dengan anjing dan ayam peliharaannya. Sampai tiba-tiba ia dikunjungi oleh orang asing dan ditawarkan sebuah pekerjaan. Awalnya Tyler berniat menolak, namun ketika mendengar bahwa pekerjaan ini dari mantan istrinya, Tyler pun akhirnya langsung setuju. Mantan istri Tyler yang bernama Mia meminta bantuan Tyler untuk menyelamatkan adiknya yang bernama Ketevan serta kedua anaknya yang bernama Sandro dan Nina. Di mana Ketevan ternyata adalah istrinya David, adik dari Zurab. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Zurab, ia membawa Ketevan dan kedua anaknya untuk ikut di penjara bersama David. Dengan alasan agar Ketevan dan anak-anaknya tetap aman dari musuh-musuh Nagazi yang juga mengincar mereka. Ketevan tentu saja tersiksa melihat kedua anaknya yang harus hidup dan tumbuh besar di dalam penjara. Ia ingin bebas dari tempat itu sehingga ia pun meminta bantuan Mia. Setelah menyetujui pekerjaan itu, Tyler merekrut Nick dan Yas untuk bergabung dengannya. Tyler juga mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan memulai latihan fisik yang keras agar bisa kembali normal. Singkat cerita, misi penyelamatan Ketevan dan kedua anaknya akhirnya dimulai. Dengan dibantu salah satu anak buah Nick, Tyler berhasil masuk ke dalam penjara secara diam-diam. Tyler hanya memiliki waktu selama 5 menit untuk mengeluarkan Ketevan dan kedua anaknya, sementara Nick dan Yas mengamankan situasi di luar penjara. Setelah menyusup ke dalam penjara, Tyler akhirnya menemukan Ketevan, Sandro, dan Nina. Kini ia harus berusaha mengeluarkan mereka sebelum diketahui oleh siapapun. Sayangnya pelarian itu diketahui oleh seorang tahanan anggota Nagazi sehingga ia pun membangunkan semua tahanan termasuk David. Para tahanan mulai mengamuk dan menyerang Tyler, namun untung saja dengan kemampuannya Tyler bisa dengan mudah menghadapi mereka. Dalam prosesnya, Tyler diarahkan untuk keluar melalui sebuah jalan rahasia.
Ia pun membebaskan Sandro dan Nina terlebih dahulu. Lalu ketika giliran Kevin, David tiba-tiba datang menghentikan mereka. David yang marah langsung menyerang mereka. Duel berlangsung cukup sengit hingga akhirnya Tyler dan Kevin berhasil menghabisi nyawa David. Setelah itu, Nick melaporkan situasi di luar yang semakin memburuk. Akibat hal itu, Tyler dan Kevin akhirnya terpisah dengan tim dan mereka berjanji akan bertemu di pos Charlie. Sesuai dugaan, situasi di luar penjara benar-benar sangat kacau akibat para tahanan yang bentrok melawan para polisi. Setelah semua perjuangan, Tyler dan Kevin akhirnya bertemu dengan Nick dan juga Yas. Tugas mereka tak berhenti sampai di situ, karena kini mereka semua harus berjuang melawan para anggota Nagazi yang sudah menunggu di luar penjara. Beberapa mobil dan motor dikerahkan untuk menyerang kelompok Tyler. Namun Tyler dan timnya berhasil menumbangkan sebagian besar dari mereka. Nagazi Army! Dalam proses itu, Nina terkena tembakan di lengannya, sehingga mau tidak mau mereka harus segera mengobatinya terlebih dahulu sebelum ia kehilangan banyak darah. Tyler dan yang lainnya kemudian bergegas masuk ke dalam markas sambil dihujani puluhan tembakan. Dari markas itu, mereka menggunakan sebuah kereta untuk melarikan diri. Pihak Nagazi tak membiarkan hal itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa pasukan dengan helikopter untuk menghalangi Tyler dan yang lainnya. Dua pasukan Nagazi kemudian menargetkan ruangan pusat kendali kereta karena mereka berniat menyabotase kereta tersebut. Untungnya di sana ada Nick yang harus menghadapi mereka sendirian. Setelah itu, Nick dan Tyler kembali diserang dari sisi depan yang menyebabkan rem keretanya menjadi rusak. Semuanya pun bergegas melindungi diri sebelum akhirnya tabrakan pun terjadi. Setelah itu, Sandro bertanya pada sang ibu apa yang terjadi pada ayahnya. Ia terkejut ketika mengetahui sang ayah telah mati dan saat ini mereka sedang bersama pembunuh ayahnya. Kevin pun berusaha menenangkan Sandro, namun Sandro terlanjur marah tanpa mengetahui bahwa ayahnya adalah orang yang jahat. Di waktu yang sama, Zurab mendapatkan kabar tentang kematian adiknya. Hal itu tentu saja membuat Zurab sangat marah karena David adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia pun mengumpulkan semua anggota Nagazi untuk mencari si pelaku dan balas dendam atas kematian David. Singkat cerita, Tyler dan yang lainnya pun berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah persembunyian mereka yang ada di Wina. Namun tak disangka, Sandro yang mengidolakan ayahnya diam-diam menghubungi Zurab dan memberitahukan lokasi mereka saat ini. Tak butuh waktu lama, Zurab dan anak buahnya berhasil melacak Tyler dan yang lainnya dan langsung mengepung mereka di dalam gedung. Dalam kekacauan itu, Sandro meninggalkan keluarganya untuk mencari Zurab.
Yas yang melihatnya langsung mengejar Sandro, sementara yang lainnya mencoba mencari jalan lain untuk kabur. Saat itu mobil Tyler dan Nick diserang dari berbagai arah, sampai akhirnya Nick mengalami kecelakaan saat berusaha mengejar Yas. Setelah itu ketegangan masih terus berlanjut, karena pada dasarnya Tyler, Nick, Yas, Kevin, dan Nina benar-benar tidak memiliki jalan keluar. Mereka telah dikepung dari berbagai arah oleh para pasukan Nagazi yang terlalu banyak. Di saat itu, Tyler dan timnya berencana merebut salah satu helikopter Zurab dan bergegas pergi ke rooftop. Tentu saja, di sana para pasukan Nagazi sudah bersiap menunggu di depan lift, begitupun dengan Zurab yang juga bergegas menyusul. Semuanya berjuang melawan beberapa musuh sekaligus hingga Yas terluka cukup parah. Di waktu yang sama, Nick yang pingsan perlahan-lahan akan jatuh dari atap gedung. Beruntung, Tyler melihat hal itu dan berusaha menyelamatkan Nick. Sayangnya, dalam kondisi seperti itu, Zurab menemukan mereka berdua. Ia lebih dulu menembak tangan Tyler, lalu bersiap menembak Nick. Namun ternyata Nick masih sadar dan lebih dulu menembak atapnya. Tyler kemudian melemparkan Nick dan menyuruhnya menyelamatkan Kevin dan Nina. Setelah itu, mereka bertemu dengan Yas yang sudah terluka sangat parah dan bersama-sama bergegas menuju helikopter. Di waktu yang sama, Tyler masih berduel melawan Zurab. Duel sengit di atas atap itu kemudian dimenangkan oleh Tyler yang berhasil menjatuhkan Zurab. Namun, Zurab ternyata belum mati. Ia bangun menyusul Tyler dan berhasil menembak Yas tepat sebelum tim itu masuk ke dalam helikopter dan kabur. Sayangnya di tengah perjalanan nyawa Yas tidak terselamatkan dan ia pun akhirnya meninggal dunia. Nick menjadi salah satu orang yang paling terluka atas kematian Yas. Sesampai di kabin bersama Tyler dan yang lainnya, Nick menghabiskan waktu membersihkan tubuh Yas yang sudah dipenuhi oleh luka tembakan. Tak lama kemudian, Mia, mantan istri Tyler, akhirnya datang untuk menjemput adiknya. Dalam kesempatan itu, Tyler mengungkapkan apa yang selama ini tak sempat ia katakan pada Mia. Ia ingin meminta maaf karena telah pergi menjalankan misi sebelum putra mereka meninggal dunia. Meskipun sudah sangat terlambat, namun setidaknya Tyler merasa sedikit lebih lega karena ia sudah mengatakan semuanya. Beberapa saat berselang, Zurab menghubungi Tyler, menyuruhnya untuk bertemu di lapangan terbang terdekat tempat dia menyandra Sandro. Mereka pun berjanji untuk bertemu dan Tyler memutuskan untuk tidak melibatkan siapapun, termasuk Nick. Sesampai di sana, Tyler menyerang semua pasukan Zurab, hingga yang tersisa hanyalah Zurab dan Sandro yang telah mengenakan rompi peledak. Zurab pun memaksa Sandro untuk mengambil pistol Tyler dan membidiknya, sementara Tyler tidak bisa menembak karena tombol peledak ada di tangan Zurab. Namun untung saja sebelum Zurab membunuhnya, Nick tiba-tiba datang sehingga Sandro mendapatkan kesempatan untuk melepaskan diri sementara Nick terluka akibat tembakan. Setelah itu barulah duel antara Zurab dan Tyler akhirnya terjadi. Zurab memanfaatkan apapun yang ada di sana sebagai senjatanya, namun pada akhirnya Tyler berhasil mengalahkan Zurab dan membunuhnya dengan satu tembakan terakhir. Dalam situasi itu, Nick terluka parah dan dia jatuh pingsan bertepatan saat polisi datang mengerumuni tempat tersebut. Akibatnya, Nick dan Tyler dipenjara dan Mia mengunjungi Tyler. Ia pun berterima kasih pada Tyler dan memberitahunya bahwa Kevin, Nina, dan Sandro telah berada di tempat yang aman.
Ia juga memberitahu Tyler bahwa putra mereka tidak pernah membencinya. Bahkan sebelum meninggal dunia, putra mereka mengingat Tyler sebagai seseorang yang bertugas menyelamatkan orang lain dan ia sangat ingin menjadi seperti Tyler. Beberapa hari kemudian, Tyler dijemput dari penjara untuk bertemu dengan orang asing yang sebelumnya memberikan pekerjaan dari Mia. Ia pun menawarkan pekerjaan lain untuk Tyler dan tidak lupa membebaskan Nick untuk menemaninya. Lelaki itu mengungkapkan bahwa atasannya ingin bertemu dengan Tyler dan ia yakin Tyler akan menyukainya. Dan film pun akhirnya selesai. Nah, jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita dari film Extraction 2. Kalau dilihat dari endingnya, mungkin akan ada film Extraction yang ketiga, tapi Mimin juga nggak tahu sih, jadi kita tunggu aja ya guys.